Back. Amelia keluar dari ruangan direktur dengan menenteng ember dan alat kebersihan lainnya. Tapi saat akan masuk ruangan manajer keuangan tiba-tiba saja tangannya ditarik dengan kuat hingga membuat Amelia terjungkal. Dia diseret masuk ke dalam ruang belakang khusus petugas kebersihan. Dia melihat beberapa gadis yang seprofesi seperti dirinya sedang menatapnya tajam. Ternyata dia yang selalu membersihkan ruangan direktur utama, Nona Amelia. Sinisnya dengan tatapan yang tak bersahabat. Amelia bangkit dan kini berdiri berhadapan dengan wanita yang dia curigai sebagai ketuanya. Katakan, apa yang membuat Tuan Smith begitu mempercayaimu sebagai OG yang membersihkan ruangannya? Apa kau memberikan tubuhmu sebagai gantinya, hah? Sentaknya, dia menjambak rambut Amelia dengan kuat. Tangannya melayang menamparkan pipi gadis cantik itu hingga membuat sudut bibirnya terluka. Belum selesai, gadis itu juga memukul wajah Amelia hingga membiru. Lakukan, lalu yang lain menyiram Amelia dengan air gat dan menaburkan tepung di kepalanya. Tolong hentikan, apa salahku? Kenapa kalian berbuat seperti ini padaku? Aku bahkan tak tahu salahku di mana. Ucap Amelia, air matanya lolos tak dapat dibendung lagi. Cengeng, alasannya hanya satu karena kau OG kesayangan Tuan Muda. Jawabnya dengan nada tinggi. Tapi itu bukan kesalahanku, aku tak tahu. Prak. Gadis itu memukul lutut Amelia dengan tongkat hingga membuat Amelia jatuh terduduk. Dia meringis menahan rasa sakit yang mendera di lutut dan wajahnya. Berani sekali kau menjawabku, aku ketua OG cantik di sini. Aku yang bekerja duluan di sini, lalu kenapa kau OG baru yang mendapat tugas membersihkan ruangan direktur utama? Bukankah itu sangat mencurigakan, hah? Pekiknya dengan tawa jahat. Hingga tawa itu berhenti saat Joseon datang dan menyeret mereka ke lapangan yang sedang panas terik. Flashback off. Smith berjalan cepat, dia menuju ruangan yang ditunjukkan Roy tadi di telepon. Ya Tuhan, ada apa dengan gadisku? Gumamnya panik, dia berlari kecil menuju ruangan khusus OG yang selama hidupnya belum pernah dia datangi. Lihat saja, kalau sampai gadis itu tergores atau terluka sedikit pun aku takkan memaafkan mereka. Feelingnya sudah tak enak sedari tadi setelah mendapatkan telepon dari Roy. Dia membuka pintu yang menghubungkan lobi dengan ruangan belakang khusus para OG untuk beristirahat. Alangkah terkejutnya dia saat melihat penampilan Amelia yang berantakan. Sayang, panggilnya lirih, dia mendekat ingin memeluk gadisnya. Tapi Amelia mundur dan menjauh dari Smith, bahkan gadis itu memalingkan pandangannya ke samping. Kenapa sayang? Jangan dekat-dekat saya bau. Jawab Amelia lirih sambil menunduk, memang tercium bau tak sedap dari ruangan ini. Ada apa ini Roy? Smith berbalik dan bertanya pada asistennya yang lebih dulu datang ke ruangan ini. Nona muda menjadi korban bully Tuan, jawab Roy dengan suara bergetar. Kedua tangan Smith mengepal, rahangnya mengeras, wajahnya merah padam menahan emosi yang siap meledak. Bagaimana bisa gadis yang begitu dia manjakan menjadi korban bully? Siapa pelakunya, Roy? Kelima gadis yang membuli Nona muda berada di lapangan Tuan Muda, itu perintah Tuan Besar. Apa tahu masalah ini, Roy? Tuan Besar Joseon yang menelpon saya agar kemari Tuan, jawab Roy pelan. Sialan, berani sekali menyakiti gadisku. Jemur mereka seharian dan setelah itu suruh mereka menghadapku. Ucap Smith tegas, dia menarik tangan Amelia dan membawanya ke kamar mandi khusus wanita. Saya tak ada baju Tuan. Lalu, apa kau akan terus memakai baju bau air gat itu, Menurutlah sayang. Amelia pun tak punya pilihan lain lagi, dia segera masuk ke dalam kamar mandi,
membuka seluruh pakaiannya dan segera membersihkan diri. Nisa, saya perlu pakaian lengkap dengan dalamannya sekarang juga. Lalu bawa ke ruanganku, ucap Smith di seberang telepon. Dia mematikan sambungan teleponnya tanpa tahu jawaban Nisa. Hukuman apa yang pantas bagi pembuli sialan itu? Berani sekali mereka melakukan ini pada gadisku. Gumamnya dengan suara rendah. Tak lama Amelia keluar dengan hoodie oversize hitam yang menutupi tubuh telanjangnya hingga ke paha. Seksi sekali sayang. Puji Smith dengan senyuman nakalnya. Tuan, rengek Amelia manja. Kenapa? Tanya Smith, dia merangkul pundak gadisnya. Dingin, keanginan gak pakai dalaman. Ke ruanganku, ada pakaian untukmu. Dengan keadaan seperti ini. Tidak tuan, apa kata orang nanti? Tolak Amelia. Kenapa selalu memikirkan omongan orang lain, sudah cepat. Tetapi, kenapa lagi? Tanya Smith dengan dahi yang berkerut. Saya malu, jawab Amelia dia menunduk dan menutupi pahanya yang terekspos jelas. Smith melepaskan jasnya dan melilitkannya ke pinggang gadisnya. Sudah, ayo cepat sebelum aku memakanmu di sini. Amelia masih di kamar mandi saat kelima gadis tukang buli itu masuk dengan wajah yang menunduk dalam. Apa-apaan ini Roy? Mereka bau matahari. Ketus Smith. Bau wanita murahannya sangat menguar. Sindir Smith, dia memakai maskernya dan berjalan mendekati kelimanya. Kenapa mereka ini menunduk Roy? Jelaskan, siapa itu Amelia? Roy mengangguk dan berjalan ke depan para gadis itu. Nona Amelia adalah kekasih Tuan Muda, hanya hubungannya masih disembunyikan karena pertunangan Tuan Muda dengan Nona Marisa belum dibatalkan. Jelas Roy dengan tegas, dia sangat membenci perundungan dengan alasan apapun itu. Dulu, dia culun dan seringkali mendapatkan perlakuan tak adil dari kakak kelasnya atau seniornya. Sebelum dia bertemu dengan Smith dan pertemuan itu merubah hidupnya. Jadi kalian tahu apa akibatnya menyentuh gadisku kan? Harus diapakan mereka menurutmu Roy? Pecat tanpa hormat, tanpa pesangon dan di-blacklist dari semua perusahaan. Jawab Roy. Kelimanya kompak mendongakkan kepala mereka dengan raut wajah khawatirnya. Tuan kami mohon jangan lakukan itu. Cekak, kenapa aku harus mendengarkanmu? Setelah dengan seenaknya kalian menyakiti gadisku Kalian tahu sendiri resikonya berurusan dengan seorang Smith Alexander. Gaji kalian bulan ini aku tahan. Tolong tuan. Tak bisa, keputusanku sudah bulat. Oh ya, siapa di antara kalian yang berani menamparkan pipi gadisku hingga membiru? Keempat gadis itu melirik ke arah yang sama, gadis dengan rambut pink dan poni ala Korea. Jadi kau ya? Tanya Smith dia menatap gadis itu dengan tajam. Apa kesalahan gadisku padamu? Jawab aku. Karena dia pegawai baru yang langsung disukai dan menjadi petugas kebersihan khusus tuan. Jawab gadis itu dengan beraninya. Jadi kau iri dengan kekasihku ya? Jelas saja, gadisku lebih dari segalanya dibanding dirimu. Perempuan murahan. Tangannya melayang menamparkan pipi kanan gadis itu hingga membuat gadis itu terhuyung. Dia meringis sambil memegangi pipinya. Tadinya aku tak ingin mengotori tanganku dengan menyentuh wanita seperti dirimu. Tapi saat melihat pipi lebam gadisku itu sangat membuat aku marah. Lalu bagaimana dengan gadismu tuan? Bukankah dia juga wanita murahan? Pasti dia menyerahkan tubuhnya untuk plak. Pipi kiri gadis itu kembali mendapat tamparan keras dari tangan kekar Smith. Lancang sekali kau bicara seperti itu tentang gadisku, dia gadis baik-baik dan terhormat. Haruskah aku membuat anak buahku menggilirmu? Tanya Smith dengan senyum smirknya.
Gadis itu melongo mendengar perkataan Smith, sang tuan muda ternyata sangat menakutkan jika marah. Sepertinya itu hukuman yang bagus untuk wanita sepertimu. Smith menyeringai puas. Smith mengeluarkan ponselnya dan menelpon seseorang, tapi dari pembicaraannya jelas ini adalah hukuman tentang gadis yang berani menamparkan gadisnya. Kau di mana? Ke kantorku sekarang, aku punya mangsa bagus untukmu. Ucap Smith dengan seringainya. Gadis itu menelan ludahnya dengan susah payah, begitu juga dengan keempat gadis yang lainnya. Wajah mereka berubah menjadi pucat pasi. Giliran lubang aja cepet, sekarang kesini keburu basi. Ucap Smith lagi, setelah itu memasukkan kembali ponselnya. Tunggu 5 menit dan akan kupastikan kau digilir bergantian. Tuan, tolong saya tak mau kehilangan keperawanan saya. Bagaimana kalau dengan Roy? Tanya Smith membuat Roy mendelik. Gadis itu melirik Roy sekejap dan sedikit tersenyum, sepertinya dia mau jika dengan asisten Roy. Saya mau tuan. Saya yang tak mau tuan, ogah, jijik. Roy akhirnya mengeluarkan suaranya. Dia kan masih gadis, kau kan belum pernah merasakan lubang sempit. Iya saya masih perjaka tulen, tapi saya tak mau melakukannya dengan gadis pembuli seperti dia. Maaf saya tak berminat, bernafsu pun tidak. Ucap Roy, dia memalingkan wajahnya ke samping. Hahaha, kau dengar gadis licik. Bahkan asistenku saja tak mau denganmu. Tak lama terdengar bunyi pintu terbuka menampilkan sosok pria tegap dengan otot-otot yang menonjol. Wajahnya terlihat menyeramkan dengan brewok dan bibir yang tebal. Akhirnya kau datang juga. Sambut Smith. Saya pasti datang tuan, tentu saja. Yang di depan yang rambutnya pink, hajar dia bergantian. Besok pagi aku tunggu dia kembali kemari, kau sanggup? Tanya Smith pada pria itu. Pria itu tersenyum nakal saat menatap gadis itu yang terlihat ketakutan. Sanggup tuan, saya akan mengajak 2 teman saya. Pergilah bawa dia, kehadirannya membuat aku muak. Perintah Smith. Pria itu menarik tangan gadis itu dengan kuat, meski sempat meronta tapi tenaganya yang kecil tak mampu melepaskannya dari cengkeraman tangan pria itu. Selamat bersenang-senang, ucap Smith sebelum pria itu pergi membawa gadis itu. Sekarang tinggal kalian berempat. Minta maaf pada gadisku dan lembur selama 1 minggu full, setelah itu kalian dipecat. Ucap Smith, dia memberikan hukuman yang sedikit ringan karena mereka hanya ikut-ikutan saja. Klek. Amelia keluar dengan rambut basah dengan pakaian berkelas hasil pilihan Nisa, sekretaris Smith. Seleranya dalam fashion tak perlu diragukan lagi. Amelia melongo saat melihat keempat gadis yang tadi terlihat seperti malaikat pencabut nyawa, kini tak lebih dari seekor itik yang ketakutan karena pemburu. Cantik sekali, kemari sayang. Amelia berjalan pelan ke arah Smith, dengan cepat pria itu merangkul pundak Amelia dengan mesra. Minta maaf sekarang. Tegas Smith. Maafkan kami Amelia, sungguh kami tak ada maksud seperti ini. Kami hanya terpengaruh oleh ucapan yang meyakinkan dari Nadia. Nona muda, jangan sebut namanya. Itu kesalahan fatal. Ralat Roy dengan suara datarnya. Maafkan kami Nona muda. Sudahlah tak apa-apa aku sudah memaafkan kalian. Jawab Amelia, Smith tersenyum penuh arti. Hati gadisnya memang baik, suci seperti embun pagi. Kemana Nadia? Tanya Amelia, dia tak melihat sosok gadis berambut pink itu. Dia sedang menjalani hukuman dariku sayang. Amelia manggut-manggut. Pergi, segera lakukan pekerjaan kalian. Ingat, jangan sampai kejadian ini terulang lagi. Kalau sampai terjadi lagi,
Aku pastikan kepala kalian aku tebas lalu ku buang ke tempat sampah. Ancam Smith. Keempat gadis itu pergi dengan cepat dari ruangan direktur dengan perasaan sedikit lega. Saya juga pamit Tuan, ada beberapa file penting yang harus saya pelajari. Smith menganggukkan kepalanya. Setelah pria itu pergi, Smith memeluk tubuh mungil gadisnya dengan erat. Kenapa Tuan? Aku minta maaf sayang, jawab Smith lirih. Karena gagal menjaga dirimu, aku pria yang tak bisa diandalkan saat diperlukan. Tak usah meminta maaf Tuan, Tuan tak pernah bersalah apapun pada saya. Amelia mengelus kepala belakang Smith dengan lembut. Apa ada yang sakit? Hanya lutut saja ngilu dan sudut bibir yang sakit jika aku bicara. Jawab Amelia pelan. Smith melepaskan dekapannya, dia membingkai wajah cantik gadisnya dengan kedua tangan. Sayang, kamu bersedia menungguku sedikit lagi? Aku ingin membereskan masalahku dengan Marissa, agar bisa fokus padamu saja. Tuan, apa Tuan serius ingin melepaskan Nona Marissa demi saya? Jika berat tak apa Tuan, saya sadar betul dengan posisi saya. Dari awal saya tak bermimpi menggantikan posisi Nona Marissa. Aku tak pernah menyesali keputusanku, jadi tunggulah aku sayang. Baik, saya akan menunggu. Jawab Amelia, dia tersenyum manis sebelum meringis karena luka di sudut bibirnya kembali berdarah. Dia meraih kotak P3K dan mengobati luka gadisnya. Sampai memar gini, kejam sekali. Aku takkan memaafkan wanita sialan itu. Gumam Smith sambil mengobati luka gadisnya. Hanya luka kecil Tuan, saya tak apa-apa. Tak apa-apa kau bilang? Kau hampir saja membuat aku mati berdiri. Amelia tersenyum, dia tahu pria itu khawatir. Tapi menurutnya kekhawatiran itu berlebihan, dia hanya luka sedikit. Istirahat saja, jangan bekerja lagi. Tapi sekali saja jangan membantah bisa tidak Jadilah gadis yang penurut. Baiklah opa tampan. Aku memang tampan, kamu saja yang baru sadar. Bangga Smith. Dia merebahkan tubuh gadisnya di sofa, mengecup keningnya singkat lalu kembali ke meja kebesarannya. Lepaskan aku sialan, pekik Nadia saat ketiga pria itu mengikatnya di ranjang. Heh, kau yang sialan. Aku hanya menjalankan tugas dari Tuan Muda, itu karena kesalahanmu sendiri. Berani sekali kau berurusan dengan Tuan Muda, kau sepertinya sudah bosan hidup ya. Mana gua tahu kalau tuh cewek pacarnya Pak Direktur. Jawab Nadia, tangan dan kaki sudah terikat rapi. Pakaiannya juga sudah teronggok mengenaskan di lantai. Tolong, sedikit berbelas kasihanlah padaku Tuan. Lah tadi somong banget sekarang minta tolong, gak salah Neng. Sindir pria yang satunya lagi. Nadia mulai ketakutan saat pria itu mulai merangkak menaiki tubuhnya. Aku yang pertama.